Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, 9 Oktober 2021. So hari ini kita market tak gerak, so kita buat homework sikit lah. Okay, kajian analisis for next week. Semalam kita menyaksikan pergerakan NFP ke manakah hala tuju goal, dan ternyata semalam ini adalah prediksi yang awal analisis, namun seperti yang kita menjangkakan sini adalah bearish, membuat kenaikan selepas tu close dekat macam seolah-olah tak menjadilah. So next apa yang saya perhatikan semalam, kenaikan, okay, then supposed to be tipis ini. Saya memang tidak membuat sebarang position semalam, walaupun betul ke tak betul, saya memang tidak ada membuat sebarang position di malam. So price naik, dan begitu naiknya dan begitu juga turunnya, malah close di bawah ya. So akhirnya apa ya, ini dapat merubah keadaan prediksi untuk minggu depan. So sekarang ni saya melihat kepada chart yang lain. Okay. So ini seperti yang kita jangkakan. Okay. So sekarang ni kita buat naked chart dulu terlebih dahulu. Okay, chart kosong je dulu. So ini yang sudah kita kosongkan. Okay, sekarang ni kita buat apa ya, kosong dulu. Kita buang dulu terlebih dahulu Ichimoku agar biar jelas sedikit apa yang kita nak lakukan. Okay, so macam tu, dan saya langsung saja. Okay, agak macam tu, dan saya masih berpihak kepada label yang saya memang saya respect this label. Okay. 170.33. Saya agak respect this label, because label ni ada ditanda di skala bagian-bagian Ichimoku. So bagian kotak ni bagi saya, yang saya maki ni adalah satu label yang agak dominan lah, di mana di situ adanya SBR atau RBS yang lama. So berlaku rejection semalam. So kalau price tu memang sebetulnya kalau keluar seperti jangkaan saya macam tu, dan ataupun price keluar macam di luar sini, pastinya price akan lebih naik. Namun apa yang berlaku semalam, kenaikan di skala H4, dan terus turun dan ke bawah. Okey, ini dapat merubah situasi ataupun keputusan dalam analisis saya. Namun seperti selalu yang saya terangkan, kita jangan terlalu percaya sangat dengan apa yang saya kongsikan. Ini hanyalah perkongsian pribadi saya dan analisis saya. Saya yakin Anda sendiri mempunyai ada sistem teknik untuk sebagai filter sebelum Anda membuat sebarang satu tindakan. Okey, ini adalah jangkaan. Okey, so saya melihat di sini sudah beberapa kali price tidak berjaya meloloskan diri
di sekitar kawasan kotak ni lah. Okay, antaranya satu. Okay, then dua. Dan saya anggap di sini adalah okay, alasan-alasan yang kukuh lah. Saya masih berpegang kepada price ni. So apa yang berlaku, terlalu banyak rejection, makanya saya mengambil kira price akan membuat ini adalah bearish flag. Bearish flag sama sepertinya macam ni. Okay, kalau bearish flag akan membuat kejatuhan lagi seterusnya. Namun seperti biasa price akan membuat correction terlebih dahulu. Saya tukar kepada line chart, okay, agar biar agak sedikit jelas. So saya buat anggaran begini, okay, macam itulah. Okay. Dan don't worry, saya akan membuat satu, sebetulnya saya sudah ada di sini, nanti saya akan kongsikan. Ini sebagai tamsiran penjelasan saja. So price akan membuat terlebih dahulu mungkin saja begitu, mungkin drop then naik, dan akan membuat retest yang seterusnya sebelum price akan meneruskan penurunan sehingga ke level another base, another support macam itulah. Okay, so no worry, saya seperti yang saya tadi ada saya buat yang lebih jelas. Ini adalah lakaran saya. Okay, apabila saya masukkan Ichimoku okay, ke dalam, okay, so mungkin agak berserabut ya, macam itulah jadinya. So sekarang ni saya buat itu jadinya yang saya lukis tadi, okay, yang saya lukis tadi itu, okay, kejadiannya begitulah yang lebih jelas. Okay, ya seperti bearish flag, bearish flag, okay. Dan saya label ni 170.33 seperti rejection. Dan I'm expecting ini juga bearish flag. I'm expecting price. Saya sebetulnya semalam menyangkakan price close dekat atas ni, di atas this price. But somehow the price reject and move, reject dan drop and close dekat sini. So saya menjangkakan price akan most likely sedikit penurunan dan akan naik, dan retest another this level, okay, 170 plus minus lah kita lah semestinya kan. So I'm expecting the price akan membuat retest lagi, naik ke atas, dan situ nanti saya akan membuat position untuk sell, dan this going to be my TP lah atau SSR kita. Okay, so basically ni adalah nekat yang kita buat. So now kita masukkan dalam Ichimoku ke dalam, so agak berserabut lah kan. So that's my analysis goal untuk minggu depan. Again, itu tertakluk kepada di mana the price akan open on Monday. Okay, but overall kesimpulannya saya akan membuat this is my mapping trading plan for next week Monday. Okay, so saya akan menantikan sell dekat this price, plus minus lah, taklah semestinya macam tu. Kenapa saya berbuat berpihak kepada sell? Because of rejection di situ. Nah, ini adalah nekat chart yang saya buat. So now sekarang saya 100% kepada Ichimoku sahaja. Dan apa yang saya lihat di skala Ichimoku, price juga tidak berjaya lolos. Sebelumnya saya lihat di sini. So kenapa this level?
Okay, ini kita perlu sedikit. Okay, kenapa price sampai situ saja? Okay, why this price macam ni saja? Kita boleh nampak di situ price. Saya cuba kecilkan. That is the yang previous. Okay, yang previous resistance. But somehow the price reject dekat situ and then drop. Begitu naiknya dan begitu juga dropnya. Okay. So di skala Ichimoku jelas di situ adanya, kalau korang perhatikan di situ, that area, okay, kawasan tu adalah kawasan top Kumo di sini. Yang ni yang Kumo ni, this one. Okay, yang Kumo. So that's the price reject. Itu satu. Kenaikan di sini dari sini from high to low, this equivalent to 50% of the penurunan. Drop 50% retrace, okay, 50% retest, then another drop. The rejection semalam, okay, menjadikan candle menjadi apakah itu reversal? Mungkin saya kurang sedikit tentang candle because different broker will have their different bentuk candle. Kadang sini shooting star, dekat broker lain menjadi doji, dekat lain menjadi engulfing. So I'm not really that. Namun kita ambil kira, tetapi peratusnya mungkin agak kecil. So saya anggap the retracement has been done. Okay, has been done for 50% for retracement. Then yang membuat saya sedikit berubah pikiran tu because of candle tu. Candle was open di bawah Kumo. Okay, candle open di bawah Kumo. Then kalau di skala weekly juga, it close di bawah Tinken. Okay, I'm expecting, saya menjangkakan sebelum ni, price will go up sampai situ, maksimum dekat lebih jauh dekat yang ni. Tapi somehow the price naik and reject and close dekat di bawah. So I'm expecting the price by Monday akan open dekat sini. Okay, di bawah candle ni. So bermakna kalau saya ikut the basic rule of Ichimoku, price masih lagi berada di bawah Kumo. Okay, price weekly di bawah Kumo. Then daily juga berada di bawah Kumo. So kedua-dua time frame ni adalah malah kedua-dua time frame ni sekata mengiyakan bahawasanya kedua-dua candle berada di bawah Kumo. So I can say that one is a good signal to memberi keputusan price will continue drop. Okay, so that's a good valid reason yang saya ambil di skala daily dan weekly yang sekata mengiyakan price, kedua-dua price berada di bawah Kumo. That's mean itu petandanya price akan meneruskan ke bawah. Okay, price will continue di downtrend. So itu di skala, okay, itulah kesimpulan di skala mengikut indikator Ichimoku. So apabila saya perkecilkan, okay, so price di skala H1 juga sudah berada di bawah Kumo. So malah cuma H4 yang belum. Alangkah that's why saya tadi I'm expecting price tu lebih. I'm much happy kalau price tu open dekat bawah sini nanti. So definitely will price open dekat bawah ni, then akan naik this level. Okay, seperti yang saya buat tadi. So okay, naik, then price drop dulu.
Lepas tu membuat retracement dan dari situ saya akan membuat sell. Seperti saya seperti inilah, okay. So kalau saya letakkan Ichimoku kalau expo macam tu. Okay, so price will open dekat bawah ni dan akan naik dulu dan saya drop situ. So situ saya akan mulakan sell. Cuma saja saya tidak menggabungkan agar kawan-kawan lebih jelas melihat alat tuju gold. Okey, ini adalah naked chart dan ini yang sudah saya dikombinasi combine dengan Ichimoku. So basically by Monday, ni dah tak menjadilah, okay, because the price akan membuat drop seperti yang saya mapping ni. Ini analisis yang sebelum ni, okay. So kenapa saya buat sekejap buy, sekejap sell, okay. Saya membuat analisis ni based on intraday. Okay. Kalau perlu saya membuat update dari masa ke masa, cuma saja saya tidak berkemampuan. I don't have the time to update setiap masa kan. So saya ambil kira intraday. So kalau sekiranya terjadinya by Monday, kalau sekiranya terjadinya drop sampai sini, so open maksud saya gap kah, so saya akan menantikan juga di label sini. Okay, dekat the price breakout. Okay, dekat price breakout dekat sini. Ada one. Ini yang sini. So seandainya price drop, contoh the price drop macam tu. So seandainya price drop buka gap drop, so saya akan retest dekat sini lah. Because I'm expecting the price ni kena break out trend line. So price akan naik dulu, retest trend line tu, dan dari situ saya akan membuat sell. Okay, ada dua senario lah. But somehow very simple, saya punya keputusan apapun saya menunggu price tu pull back dulu. So meaning that saya akan membuat sell at high price. So whenever the price membuat kenaikan, that is peluang, opportunity for me to make open position for sell. Okay. So overall by Monday, inshallah goal I'm looking for sell. Okay. So I'm looking for sell. Apa-apapun seperti yang biasa saya bagi tahu, saya hanya membuat satu perkongsian tentang analisis saya ini. Tidak semestinya 100% betul. Saya yakin anda pun ada mempunyai alasan-alasan ataupun teknikal analisis yang korang betul-betul yakin dan faham. So adapun perkongsian saya lebih kepada sharing perkongsian belaka, dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan, mudah-mudahan ada memberi pencerahan, memberi kepahaman dan manfaat buat kawan-kawan semua. So itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Happy weekend dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.